Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Circle-nya Yaman ini, dia itu cuma bawa-bawa atas nama rakyat doang. Dia itu lebih cinta leluhurnya di Yaman sana daripada terhadap Nusantara, terhadap Indonesia. Jadi kalau mereka bawa-bawa demi keadilan rakyat, rakyat terjolim itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang doa netizen yang akhirnya terkabul. Ya, walaupun belum benar-benar terkabul ya, tetapi minimal kita sudah harus bahagia ya, terutama saya karena Prabowo sudah mulai sadar. Ini sangat menarik sekali ya, dan ini merupakan salah satu kebahagiaan saya sebagai ternak Mulyono yang tidak bisa dijelaskan. Karena tidak pernah saya bayangkan sebelumnya Prabowo akan mengatakan, silakan ya yang ingin pergi dari Indonesia, yang ingin kabur dari Indonesia. Silakan kabur ke Yaman. Aduh. Siapa ya yang disindir oleh Prabowo ini sebetulnya? Ya, tentu saja mereka yang selama ini suka bikin gaduh ya, dan salah satunya adalah Abah Wan Ngibul bersama para anak-anak Abah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Saya yakin Abah saat ini sedang nangis-nangis di rumahnya. Aduh Pak Prabowo, begitu kejam kau mengusir dagu. Bersama para anak-anak Abah, para pengikut-pengikutku. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan kebahagiaan yang lainnya. Dan saya sangat berharap Pak Prabowo tidak hanya ngomong doang ya, tapi membuat peraturan pemerintah PP seperti yang pernah dibuat oleh Soekarno ya di masa Orde Lama pada saat itu. Aduh, sangat bahagia, sangat bahagia. Coba kita dengarkan lagi ya, ini dia. Mata saya masih terang Pak Prabowo. Lihat nih video Pak Prabowo, keren. Matanya burem, Indonesia gelap. Ada yang mau kabur, kabur aja. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Luar biasa, top. Setelah Anda menonton video Pak Prabowo ini, apa yang Anda pikirkan? Prabowo sedang menghadapi masalah apa yang pada akhirnya dia mampu mengeluarkan kata-kata seperti itu? Menurut saya, pertama, Prabowo berhasil memecah isu publik, dan hari ini kita mendengar pidato Presiden Prabowo dengan menyebut kata mata burem, kabur aja ke Yaman. Ini dari sisi komunikasi publik dapat kita lihat bahwa Presiden Prabowo berusaha mengalihkan isu. Karena kalau kita perhatikan gaya pidato Prabowo emang seperti itu.
itu memang ya terkesan memang apa adanya. Tapi di balik pernyataan itu dapat kita lihat bahwa Prabowo sangat egois dan arogan. Bagaimana tidak? Pernyataan dan dalam pidatonya itu tidak bisa melahirkan interaksi yang menuduhkan. Yang kedua, pola pidato yang bisa merajut persatuan. Bahwa sebagai seorang pemimpin itu menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik rivalitas politiknya, baik pembencinya, baik mengkritiknya, Anda adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Anda memiliki sebuah resiko akan dikritik, akan dihujat, akan dihina. Ini resiko. Tetapi ketika Pak Presiden bekerja dengan baik, mengabdikan diri dengan baik, saya kira Anda akan mendapatkan tsunami pujian. Tapi sebaliknya, ketika Presiden Prabowo beserta dengan kabinetnya tidak bisa bekerja dengan baik, yang terjadi adalah tsunami hinaan, tsunami kritik. Kan begitu? Itu kan sudah menjadi hukum alam. Yang baik akan dipuji, yang buruk akan dicela. Itu kan sudah menjadi hukum alam. Kalau kritik sebetulnya nggak masalah ya, karena kita ini kan negara demokrasi gitu ya. Jadi semua orang itu boleh menyampaikan pendapat ya, memberikan saran ya, memberikan kritik ya. Justru itu penting, tetapi kita kan harus bisa membedakan antara memberikan kritik, saran ya, menghina, mencaci, memaki, memfitnah, bikin gaduh gitu kan. Dan kayaknya Prabowo sudah mulai sadar ini yang bikin gaduh bangsa dan negara ini sebetulnya para keturunan-keturunan imigran. Aduh, kok baru sekarang Pak Anda sadar? Kalau Anda sadar sejak dulu, nggak mungkin Anda gagal jadi presiden 2 kali. Yang bikin Anda gagal jadi presiden 2 kali, ya itulah, ya kan? Para keturunan-keturunan imigran. Lanjut. Indonesia gelap, matanya burem. Indonesia gelap, Indonesia terang. Mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Ada yang mau kabur ke Yaman, Lah, kok Yaman sih? Kenapa nggak Zimbabwe gitu? Karena Prabowo juga tahu gitu loh. Semenjak dia bergabung dengan circle-nya Yaman ini, dia tuh 2 kali kalah pilpres. Terus satu lagi nih, circle-nya Yaman ini, dia itu cuma bawa-bawa atas nama rakyat doang. Dia itu lebih cinta leluhurnya di Yaman sana daripada terhadap Nusantara, terhadap Indonesia. Jadi kalau mereka bawa-bawa demi keadilan rakyat, rakyat terjolim itu bohong. Mereka lebih cinta leluhurnya mereka di Yaman sana daripada terhadap Indonesia, daripada terhadap Nusantara. Makanya wajar tuh Prabowo yang disentil itu Yaman. Karena biang kerok di negara ini ya circle-nya ini, circle-nya Yaman. Kenapa sih Pak Prabowo gak menyebut negara lain gitu loh, Zimbabwe atau Nigeria gitu loh. Kalau ingin kabur silakan kabur ke kutub utara gitu ya, atau ke kutub selatan gitu ya. Iya kan? Atau silakan kabur ke akhirat. Kok spesifik menyebut sebuah negara gitu loh. Negara yang sangat nyaman, rumahnya para wali ya. Rantai dari langit. Aduh, padahal negara itu adalah negara yang sangat suci, yang semua warga negaranya adalah wali yang bisa memadamkan api neraka. Aduh, sangat bahagia sekali. Saya tunggu Pak Prabowo ya, peraturan pemerintahnya yang memulangkan para keturunan imigran di negara ini yang suka bikin gaduh. Saya tunggu Pak peraturan pemerintahnya. Aduh, lanjut. Wah, yang dimaksud Pak Prabowo siapa nih guys? Ada yang mau kabur, kabur aja sana ke Yaman biar kita nggak gaduh. Kira-kira siapa guys? Kayaknya sih ya guys, si orang itu yang nggak tahu diri, yang udah dibantu malah justru berkhianat. Udah dikasih bantuan untuk menjadi gubernur malah berkhianat. Siapa orang yang nggak kecewa? Makanya Prabowo juga punya hati lah. Kalau orang dikecewain pasti sakit. Makanya kabur, ya udah sono ke Yaman aja, bener, biar kita nggak gaduh. Karena dia itu yang bikin gaduh. Ya, kita semua sudah pada tahu lah ya kan, yang disindir oleh Pak Prabowo ini siapa. Dan saya bahagia, akhirnya Pak Prabowo sadar juga ya. Karena selama ini saya ngerasa jangan-jangan orang-orang semacam Pak Prabowo ini nggak sadar gitu loh.
bahwa manusia-manusia begundal pekoplak-koplak itu ya kan, yang suka bikin negara ini gaduh, itu berasal keturunan dari negeri yang sangat nyaman itu, yang saat ini berada di sekeliling Prabowo. Sebetulnya itulah yang apa namanya, biang kerok kegaduhan di bangsa dan negara ini, ya kan? Awalnya saya merasa Prabowo tuh nggak sadar-sadar gitu loh, nggak tahu. Tapi alhamdulillah, ternyata dugaan saya salah. Saya tunggu Pak ya peraturan pemerintahnya. Aduh, mantap. Lanjut. Tidak layak seorang presiden dalam forum terbuka untuk publik bicara seperti ini. Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyat. Prabowo tidak layak dalam tanda petik mengusir rakyatnya untuk kabur entah ke Yaman atau ke belahan bumi lainnya. Prabowo tidak boleh anti kritik. Prabowo tidak boleh merasa terancam dengan kritikan yang sifatnya satir tentang Indonesia gelap. Prabowo harus legowo bahwa hari ini dia harus menginsafi dirinya presiden, maka seorang presiden harus membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Jangan dipaksa hanya orang pintar yang untuk membaca situasi hari ini, tetapi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus membuka mata dan telinganya atas kritikan publik. Tidak layak bagi seorang presiden menyuruh rakyatnya untuk kabur. Ada yang kelojotan teman-teman ya. Ternyata pernyataan Prabowo yang apa namanya, yang begitu saja ya, yang bagi sebagian orang itu ya pernyataan biasa, terutama bagi saya gitu kan, itu hanya pernyataan biasa gitu kan. Ternyata oleh ternak Abah ya kan, anak Abah itu ditanggapi dengan sangat serius gitu kan, sampai kejang-kejang ya, sampai tantrum. Salah satunya ya yang barusan kita saksikan ya, si Tompel. Karena mungkin ya si Tompel ini ngerasa disasar oleh pernyataan Prabowo. Pel, kelojotan kau Pel. Udah Pel, kalau kau ingin kabur dari bangsa dan negara ini seperti yang disampaikan oleh Prabowo, kabur aja, kabur ke negara leluhurmu, negara yang kau puja-puja itu, ya kan? Di negeri yang sangat nyaman, yang di sana lahir jutaan wali, ya, yang bahkan bisa menurunkan rantai dari langit, rantai dari surga, dan bisa memadamkan api neraka. Udah dipersilakan tuh kau minggat ke sana. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.